masih banyak nih yang bingung dan keliru atau menganggapnya sama saja. Tapi sebenarnya apakah istilah digital marketing dan online marketing itu sama? Yuk kita simak penjelasannya di sini. Hai, gue Nelson and welcome to Career Insight. Dalam Career Insight kali ini, gue akan ngebahas tentang perkenalan digital marketing. Beberapa yang akan dibahas yaitu definisi dan jenis-jenis digital marketing, pertimbangan untuk memilih jenis digital marketing yang digunakan, menjawab kebutuhan digital marketing untuk bisnis B2B dan B2C, serta spesialisasi digital marketing dan lingkup kerjanya. Oke, sebelum masuk ke topik, gue akan ngebahas tentang latar belakang berkembangnya penggunaan digital marketing saat ini. Jadi, ada data dari Statistik Indonesia per Juni 2019. Di situ menyebutkan bahwa penetrasi pengguna internet yang aktif di Indonesia itu sudah mencapai 53,7% dari total populasi penduduk Indonesia, yaitu 260 juta. Nah, popularitas kegiatan online yang dilakukan itu biasanya bermain media sosial dan perpesanan seluler. Selain itu, dalam 5 tahun terakhir, pertumbuhan pengguna internet di Indonesia juga terus meningkat dan diperkirakan pada tahun 2013 jumlahnya mencapai 149,9 juta user. Nah, secara umum, kondisi inilah yang mendorong banyak perusahaan untuk menggunakan digital marketing dalam mendukung bisnisnya. Oke, untuk pembahasan pertama, kita mulai dari apa itu digital marketing. Kita mulai dari definisi digital marketingnya ya. Ada banyak banget loh definisi tentang digital marketing yang bisa kamu temukan di internet. Salah satunya Investopedia menyebutkan bahwa digital marketing adalah pemasaran yang menggunakan internet, perangkat seluler, media sosial, mesin pencari atau search engine, dan platform lainnya untuk menjangkau konsumennya. Kemudian ada juga nih definisi dari HubSpot. Di situ menyebutkan bahwa digital marketing adalah bentuk dari marketing yang berlangsung secara online yang diakses melalui perangkat elektronik atau internet untuk menghubungkan bisnis dengan potensial konsumennya. Oke, dari kedua definisi tersebut, kita dapat nih rangkum bahwa digital marketing adalah segala usaha pemasaran yang dilakukan perusahaan melalui media digital atau online untuk menyasar target konsumen yang diharapkan. Nah, lanjut ke pembahasan tentang istilah digital marketing dengan online marketing. Sedikit banyak, masih banyak nih yang bingung dan keliru atau menganggapnya sama saja. Tapi sebenarnya apakah istilah digital marketing dan online marketing itu sama? Yuk kita simak penjelasannya di sini. Kita mulai dari istilah digital marketing. Digital marketing ini sebenarnya bisa dibilang sebagai induk atau payung istilah dari beberapa nama lainnya seperti online marketing, e-marketing, dan web marketing. Oke, kalau kita bisa definisikan lagi tentang digital marketing itu, mengacu pada platform digital dan perangkat yang digunakan, baik itu berhubungan dengan online ataupun tidak. Dengan kata lain, digital marketing tidak terbatas pada penggunaan internet saja. Oke, untuk contoh konkretnya, gue bisa ilustrasikan dengan mobile campaign yang kamu jalankan. Jadi, saat kamu menjalankan mobile campaign dan mengirimkan notifikasi via SMS ke user atau konsumen kamu, itu termasuk dalam bagian digital marketing karena user atau konsumen tidak perlu memiliki koneksi internet untuk menerima atau membuka SMS tersebut. Yang selanjutnya adalah istilah online marketing atau sebagian yang lain menyebutnya dengan internet marketing. Banyak banget ya emang istilahnya. Nah, online marketing ini adalah bagian dari digital marketing seperti penjelasan sebelumnya. Ciri utama dari online marketing ini adalah mensyaratkan penggunanya terhubung dengan koneksi internet atau online. Misalnya,
kamu menjalankan Google Display Campaign dengan format iklan banner atau video. Pengguna dari iklan kamu diharuskan untuk terhubung dengan koneksi internet untuk bisa melihat iklan tersebut. Nah, itu yang dinamakan dengan online marketing. Jadi, digarisbawahi dengan koneksi internet atau online-nya. Kita lanjut kepada pembahasan jenis-jenis digital marketing. Untuk memudahkan kamu dalam belajar digital marketing, kamu perlu tahu nih, apa aja sih jenis-jenis digital marketing? Secara umum, kita klasifikasikannya menjadi 3 jenis. Yang pertama adalah own digital marketing, terus ada earn digital marketing, dan paid digital marketing. Oke, kita bahas satu persatu ya dari own digital marketing. Own digital marketing ini mencakup semua platform dan aset yang berada di bawah kontrol bisnis kamu dalam pemasarannya. Sederhananya, segala jenis digital marketing yang dapat dikelola secara langsung bisa dikatakan sebagai own digital marketing. Berikut beberapa contohnya. Ada homepage atau website, mobile application, media sosial, email marketing, blog, browser online, dan e-book. Earn digital marketing juga dapat dikatakan sebagai kebalikan dari own digital marketing sebelumnya, karena kamu tidak bisa mengontrolnya secara penuh. Earn digital marketing atau lebih dikenal dengan istilah earn media adalah berupa liputan atau ulasan yang didapatkan dari interaksi user atau konsumen dan liputan media. Selain itu, banyak juga yang menyamakan earn media serupa dengan WOM atau word of mouth marketing, yang pengaruhnya besar banget nih pada penilaian bisnis, produk, atau brand kamu ke depannya. Ulasan tersebut sangat mempengaruhi citra dari brand, perusahaan, atau produk kamu loh. Jadi kita bisa asumsikan nih, kalau ulasan buruk banyak ditemukan, itu berarti earn digital yang dijalankan tidak efektif atau belum efektif, dan begitu pun sebaliknya. Contoh dari earn digital marketing antara lain, ada liputan media, online review dan rating, ada juga share dari konten media sosial kamu, terus ada juga kontribusi artikel blog dari website lainnya. Oke, jenis yang ketiga atau yang terakhir adalah paid digital marketing. Nah, berbeda nih dari kedua jenis digital marketing sebelumnya. Paid digital marketing membutuhkan dana untuk dibayarkan jika kamu ingin menggunakannya. Contoh paid digital marketing yang bisa digunakan antara lain, ada Ads Manager kalau kamu mau gunain Instagram dan Facebook Ads. Terus juga ada Google Ads, ada Twitter Ads, ada LinkedIn Ads, atau yang lagi booming nih, TikTok Ads. Pembahasan selanjutnya adalah pertimbangan untuk memilih jenis digital marketing yang digunakan. Untuk kamu yang baru banget nih memulai karir di digital marketing, pasti bingung kan akan memilih channel digital marketing apa saja yang sesuai dengan brand atau produk kamu nantinya. Nah, seperti yang kita ketahui, ada banyak sekali jenis digital marketing dengan manfaatnya masing-masing. Begitu pula dengan model bisnis atau industri perusahaannya. Seiring dengan berjalannya proses optimasi digital marketing yang digunakan, kamu akan dapat menilai dan melakukan diferensiasi untuk mendapatkan hasil yang efektif dan maksimal. Nah, untuk membantu kamu menentukan jenis digital marketing apa saja yang tepat untuk digunakan, berikut penjelasan mengenai kekurangan dan kelebihannya berdasarkan ketiga jenis digital marketing yang kita bahas sebelumnya. Untuk pertama nih, kalau kamu menggunakan own digital marketing, itu kelebihannya pertama, optimasi dalam kontrol penuh. Jadi kamu bebas untuk meng-create konten yang relevan atau menggambarkan bisnis atau produk kamu. Selain itu juga tidak perlu banyak dana yang dikeluarkan untuk memulainya. Tapi ada minusnya juga nih, di own digital marketing ini, kamu memerlukan waktu yang lama biasanya, dan perlu konsisten juga untuk pengelolaannya. Selain itu, kamu juga memerlukan periode waktu yang
cukup panjang untuk bisa melihat hasil yang didapatkan. Oke, pertimbangan selanjutnya adalah earn digital marketing. Kelebihannya adalah pertama, platform tersebut memiliki pengaruh yang kuat untuk mengajak user atau konsumen baru. Karena yang telah disebutkan di sebelumnya kan, di earn digital marketing ini, kamu bisa mendapatkan penilaian secara organik dari review atau rating. Yang kedua, kelebihannya itu adalah gratis. Kecuali kamu menggunakan agensi ya untuk PR marketing. Tapi ada juga loh kelemahannya. Yang pertama, kamu tidak bisa mengontrolnya karena sifatnya tadi organik, jadi itu di luar kendali kamu ya pastinya. Terus yang kedua, biasanya waktu yang diperlukan untuk mendapatkan earn digital marketing atau liputan atau review itu membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Pertimbangan selanjutnya di paid digital marketing yang akan kamu gunakan, kita lihat dari kelebihan pertama adalah kamu dapat menjangkau audiens dengan cepat dan terukur. Kemudian selain itu, kamu juga dapat membantu perkembangan digital marketing channel kamu secara organik. Tapi dari kekurangannya juga ada nih. Yang pertama, jelas kamu memerlukan dana dan terkadang mahal ya. Dan yang kedua, kekurangannya itu kamu tidak selalu nih bisa dapat target market yang sesuai dari digital marketing campaign yang kamu jalankan. Pembahasan selanjutnya adalah apakah digital marketing dibutuhkan untuk setiap bisnis perusahaan? Digital marketing dapat digunakan di setiap bisnis perusahaan dengan berbagai industrinya. Di luar produk seperti apa yang perusahaan kamu jual, digital marketing juga memiliki peran untuk menemukan dan membangun target market melalui digital marketing campaign yang disampaikannya. Namun, kamu perlu nih menggarisbawahi, bukan berarti strategi digital marketing yang sama dapat diterapkan di setiap bisnis perusahaan dan industri yang berbeda-beda. Untuk memudahkan kamu menjawab pertanyaan di atas, kita akan melihat contoh penerapan digital marketing pada jenis bisnis B2B dan B2C. Yang pertama, kita bahas digital marketing untuk B2B atau business to business. Jika perusahaan tempat kamu bekerja saat ini adalah jenis B2B, digital marketing yang akan digunakan sebagian besar akan berfokus pada lead generation dan mengantarkannya ke bagian sales. Dengan begitu, biasanya strategi digital marketing yang dibuat bertujuan untuk mendapatkan hasil konversi yang tinggi dan berkualitas untuk mendukung perusahaan terus berjalan secara revenue. Jenis B2B juga menentukan digital marketing channels apa saja yang akan kamu gunakan nantinya. Jika target marketnya adalah profesional perusahaan, LinkedIn dapat diasumsikan sebagai platform yang tepat untuk digunakan, mengingat media sosial tersebut sering mereka gunakan setiap harinya. Lanjut ke digital marketing untuk B2C. Untuk B2C ini tergantung dari harga produk atau jasa yang dijual. Digital marketing yang digunakan bertujuan untuk membawa banyak orang menuju ke homepage atau website kamu dan menjadikannya calon konsumen tanpa harus mengantarkannya ke bagian sales. Jadi perlu diingat ya perbedaannya itu. Kalau B2C kita tidak perlu mengantarkan konsumen ke sales. Dengan begitu, strategi digital marketing yang dibuat akan lebih fokus nih untuk mengakselerasi atau mempercepat consumer journey melalui dari saat si audience atau user kamu melihat iklan, kemudian menuju homepage, dan momen terakhir itu melakukan purchase atau pembelian. Di pembahasan yang terakhir adalah spesialisasi digital marketing di perusahaan dan lingkup kerjanya. Untuk kamu yang mulai atau ingin meniti karir di bidang digital marketing, kamu perlu tahu nih informasi ini. Kalian atau kualifikasi tersebut mungkin akan berbeda di setiap perusahaannya, bergantung pada kebutuhannya masing-masing. Misal, perusahaan dengan jumlah karyawan yang kurang dari 50 biasanya membutuhkan 1-3 orang
di bidang digital marketing, seperti social media spesialis, performance marketing, dan content marketing. Sedangkan untuk perusahaan yang lebih besar dalam jumlah karyawan, katakanlah 1.000 karyawan lebih, kebutuhan profesional di bidang digital marketing akan lebih spesifik lagi, dan biasanya secara struktur divisi marketingnya juga akan lebih beragam ya. Kita akan coba mengklasifikasikan posisi di bidang digital marketing menjadi 5 bagian yang umum di perusahaan saat ini. Berikut rinciannya. Yang pertama itu ada SEO spesialis. SEO spesialis memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan dan memperbaiki kualitas konten marketing di mesin pencarian Google, guna mendatangkan traffic tersebut ke homepage perusahaan. SEO spesialis biasanya akan sering bersinggungan dengan konten marketing untuk memberikan rekomendasi dan strategi dalam peningkatan performa artikel. Yang kedua ada sosial media spesialis. Sosial media spesialis ini memiliki tanggung jawab dalam mengelola media sosial perusahaan dengan tujuan untuk meningkatkan brand awareness, mengedukasi user atau konsumen, bahkan meningkatkan sales juga loh. Spesialisasi yang selanjutnya adalah content marketing. Sebagai content marketing, biasanya kamu akan memiliki KPI dalam bentuk jumlah traffic atau kunjungan ke website dan juga kualitas konten di mata search engine Google. Konten marketing ini biasanya akan sering bekerja sama dengan SEO spesialis untuk berdiskusi nih mengenai rekomendasi keyword yang potensial dan teknis SEO lainnya. Selain itu, konten marketing juga akan bekerja sama dengan sosial media spesialis untuk mencarikan topik yang relevan dan menarik lainnya untuk dibuat bersama-sama. Yang keempat, ada digital marketing spesialis. Di perusahaan yang jumlah karyawan di bagian marketingnya sedikit, posisi ini dapat menjadi generalis spesialis, mulai dari membuat strategi konten di setiap paid digital marketing channelnya, hingga mengukur performa dan mengevaluasi sampai membuat strateginya. Digital marketing spesialis juga akan berkomunikasi dengan seluruh bagian di divisi marketing untuk melihat nih pengaruh antar platform secara keseluruhan. Yang kelima, ada marketing analis. Posisi ini memiliki peranan penting nih dalam menganalisa hasil dari sebuah marketing campaign yang dijalankan. Marketing analis akan memaparkan hasil analisanya dengan software atau teknologi perhitungan yang berguna untuk menggambarkan user atau consumer behavior yang terjadi. Semoga bermanfaat untuk menambah skill kamu di bidang digital marketing ya. Thanks for watching. Jangan lupa like dan subscribe karena Ekro TV akan publish video setiap minggunya. Dan kalau kamu lagi mau cari kerja, visit website kita di www.ekrut.com. Selain itu, kamu juga bisa nih download aplikasi Ekrut melalui Play Store di handphone kamu. Kemudahan mengembangkan karirmu kini dalam satu genggaman. See ya!